Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Intan, Bandar Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 31 Januari 2025 dengan tema Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Surat Al-A'raf ayat 54. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan ketua dipimpin doa dulu. Kita mau belajar. Silakan. Yuk, salah satu dari kalian boleh mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Masuk semua? Baik, coba dicek di bawah kalian masih adakah sampah atau ada? Tidak ada, fix ya. Terus coba cek sudah dipersiapkan alat tulis semuanya? Sudah. Baik, kita akan belajar agama Islam yang materinya nanti tentang surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf. Tapi sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen dulu pada hari ini. Coba kanan kiri kalian masih ada bangku yang kosong atau teman kalian ada yang tidak masuk pada hari ini? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Syukur alhamdulillah. Baik. Hari ini banyak situasi dan kondisinya seperti ini ya, pancaroba seperti ini banyak, artinya hal-hal yang membuat kita terhalang karena sakit. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa beraktivitas seperti biasa. Allahumma amin. Dan tetap semangat, tetap pagi, sarapan pagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita Pak Guru mau tanya nih pembelajaran yang telah lalu tentang ghibah dan tabayun. Sudahkah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang menghindari ghibah? Alhamdulillah sudah. Dan sudah dilaksanakan tabayun, artinya meng-cross check hal-hal yang sifatnya isu atau berita yang belum jelas. Beritanya sudah apa belum? Sudah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Saya minta tolong diharap berdiri semua. Yuk, silakan. Ngikutin aja ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban
Pancasila dasar negara, daya tarik makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dipersilakan duduk kembali. Nah, kita akan belajar tentang bab 6 ini yang berjudul apa itu? Penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, di situ ada buku yang sudah kalian ambil, dibuka halaman 129 dan 128 ya. Ya. Tapi tahapan-tahapannya perlu Pak Guru sampaikan apa saja nanti kita akan belajar itu. Di antaranya adalah kita akan belajar 2 materi, 2 sub materi. Yang di situ di antaranya adalah surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf. Nah, teknik dan apa yang kita lakukan nanti di antaranya adalah membaca. Adakah kalian sudah bisa membaca di situ? Sudah? Alhamdulillah sudah. Terus adakah kalian tahu di situ kita akan belajar tentang ilmu tajwid yang lebih cenderung kepada gunah. Jadi nanti kita bahas tentang itu. Sudah tahu ilmu tajwid gunah? Apa itu gunah? Ayo. Gunah apa? Artinya gunah apa? Mendengung. Bagus, mantap. Baik. Nah, selanjutnya kita akan ini penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan di situ Al-Anbiya. Yuk kita baca sama-sama ya. Sama-sama semua ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaiton. Awalam yaralladzina kafaru anas samawati wal ardo kanata raqqan fafata'nahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Ini surat Al-Anbiya. Ayat yang keberapa situ? Ayat yang ke-21, surat yang ke-30. Nah, ini materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi nanti kalian diminta supaya membacakan. Setelah membacakan, di situ dilanjutkan dengan menghafal, dicoba nanti. Kita akan sudah dibentuk kelompok seperti ini ya. Tadi ya, bagus. Jadi nanti kelompok bisa menunjuk salah satu untuk perwakilan membacanya, untuk dipresentasikan ke depan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mempresentasikan ke depan, kalian dalam kelompok itu silahkan kalian tekniknya itu tutor sebaya. Apa itu Pak tutor sebaya? Jadi satu membaca, yang temennya itu menyimak, nanti temennya itu mengikuti membaca, dan yang sudah mampu membaca ini menyimak. Menyimaknya bagaimana Pak? Menyimaknya itu silahkan. Di situ kita akan melihat tata cara penggunaan ilmu tajwid yang di situ adalah diminta dari materi ini adalah tentang gunah. Tadi apa yang sudah tadi sudah ditayangkan belum tentang guna tadi? Tadi sudah belum? Apa itu guna? Guna itu apa? Mendengung. Bisa ya tahap-tahapannya ya?
Nanti saya tayangkan lagi tentang video huna mendengung. Jadi nanti silakan dari kalian ya, sebelum kita praktek tutor sebaya, nanti saya tampilkan dulu tentang gunanya. Di sini dia. Guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Al-Quran semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan setia untuk terus belajar Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bacaan gunnah. Ada bacaan gunnah. Gunnah adalah min atau min yang bertasydid dibaca mendengung. Contohnya amma, inna. Jadi sahabat Al-Quran semuanya, jika kita menjumpai min atau nun yang bertasydid, maka cara membacanya harus didengungkan, ditahan yang lama. Contohnya tadi amma, tidak cukup kita membaca amma, tetapi ditahan yang lama. Amma, atau seperti yang ada di nun tasydid, inna, tidak cukup membacanya inna, tetapi inna. Nah, begitu tadi sahabat Al-Quran cara membaca bacaan gunnah. Prinsipnya adalah setiap kita menjumpai min bertasydid atau nun bertasydid, maka cara membacanya ditahan yang lama, disempurnakan ke nunnya. Amma, inna, tidak cukup hanya amma, inna, tapi harus ditahan yang lama. Demikian belajar kita hari ini tentang bacaan gunnah. Oke, bisa dipahami? Silakan kalian kalian membaca di situ dengan tutor sebaya. Jadi nanti kalau sudah Pak Guru cek dulu ya, silakan. Nanti ada di situ diminta supaya kalian mencari bacaan gunanya. Coba siapa yang baca itu? Yang baca siapa? Ya silakan coba satu aja, ayo. Tadi masih ingat? Bukan, dibaca aja coba. Malu-malu. Kenapa lo? أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Yuk, mana titik namanya tutor sebaya itu, dia itu baca, kamu menirukan, jadi sedikit-sedikit. Ya silakan, dilanjut. Ini, ayo mana? Siapa yang mau baca? Ayo, ya silakan. Tutor sebaya, gimana teknik tutor sebaya itu? Tak, tahu dulu. A'udzubillah. Nah, nanti dulu inna, kalian ikut menirukan gitu loh maksudnya. Oke, lanjut ya. Semangat ya. Yuk, sini mana? Siapa yang baca? Silakan. Ya udah.
Inna Tirukan. Ta'awuz dulu. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbukum Oke, lanjut, semangat. Ini mana? Oke, semangat. Ini mana? Coba, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardu kanata raqqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang diperkata caranya tutor sebaya. Yuk, nanti kamu baca misalnya coba. Inna, taus lagi. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru. Stop. Nah, temannya menirukan. Ini namanya tutor sebaya. Yuk, awal diulangi coba. Awalam yarol ladina kafaru an. Ini loh maksudnya kamu mengikuti. Nah, untuk tutor sebaya itu kamu tadarus toh. Tetapi kalau tadarus itu dia itu lebih cenderung mengikuti pertama. Jadi nanti temanmu bisa hafal. Yuk, berkata coba awalam. Duh. Awalam yarol ladina kafaru. Nah ini. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukum wa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin sumastawa Allah yuhyi laila an hariyatuhu hafisa wa shamsa wa kamara wa jama'a syahara min nari Allah halqa wa marul tawatul lahorubul alamin. Oke. Ya coba kok di sini kok ini ya terlalu terlalu tegang atau gimana ya? Yang namanya ketika kalian itu diminta di situ bekerja di sebuah kelompok, di sebuah kelompok itu ada yang namanya tutor sebaya. Kalau tutor sebaya kira-kira siapa yang bisa baca Al-Qur'an nanti ditirukan dan berulang-ulang di situ, dan di situ ada aktivitasnya. Oh, yang satu membacakan nanti nirukan. Inilah yang disebut dengan taklim wa taklum, mengajarkan. Yang satu nih yang membaca ini dapat pahala nih. 1 huruf 10 kebaikan. Pengen nggak kira-kira dikasih 1 huruf 10 kebaikan? Nah ini, jadi semangatnya luar biasa baca Al-Quran ini adalah disinilah di sebuah kelompok. Di sebuah kelompok itu ada yang namanya tutor sebaya. Kalau tutor sebaya kira-kira siapa yang bisa baca Al-Quran nanti ditirukan dan berulang-ulang di situ, dan di situ ada aktivitasnya. Oh, yang satu membacakan nanti nirukan. Inilah yang disebut dengan taklim wa taklum, mengajarkan. Yang satu nih yang membaca ini dapat pahala nih. 1 huruf 10 kebaikan. Pengen nggak kira-kira dikasih 1 huruf 10 kebaikan? Nah ini,
Jadi semangatnya luar biasa. Baca Al-Quran ini adalah disinilah kalamullah yang kita pelajari. Jadi ketika kita membacakan satu huruf, temannya dapat 10 kebaikan, yang mengajar pun mendapatkan 10 kebaikan. Jadi ayo silakan, sekiranya kalian di situ kok kurang paham tuh penyimaannya, bisa ditulis dengan Latin. Silakan nanti dalam satu, Pak Guru bagikan dulu ya. Silakan nanti dicari, kalian tulis hukum bacaan dalam misalkan surat Anbiya aja. Oh, hukum bacaan surat Anbiya ini gunanya cuma di lafal ini gitu. Lafal di mana? Kalian tulis nanti dikumpulkan bisa? Misal Al-A'raf, cari. Pak Guru bagikan dulu ininya ya. Mencari hukum baca guna dalam surat apa itu? Silakan nanti dicari gunanya dalam ditulis ya nanti surat Al-Anbiya apa namanya kelompok berapa sini tadi kelompok 1 nanti nama kelompok siapa ya sama ini ya nama kelompokmu misalkan bacaan gunanya dalam surat Al-A'raf tadi surat Al-Anbiya ini sama nih cari hukum bacaannya gunanya aja nih silakan. Boleh silakan di situ. Coba nanti kan ini kan selain membaca nanti ada apa namanya menghafal tuh. Ketika kalian membaca tutur sebaya, caranya tutur sebayanya nih tak kasih. Kamu tulis di situ. Misalkan dibaca yuk dalam satu perkata satu ini nih kamu tulis juga nanti hasil tulisanmu dikumpulkan ya coba yuk silakan iya dikte tapi dengan bacaan Al-Quran awalam nah ya silakan kamu juga sama nih awalam selain guna ini siapa yang diminta untuk tutorialnya. Nah, sudah kamu berarti baca di sini. Dengan ditulis dengan Latinnya. Oh, tapi udah kamu nih. Tutorialnya siapa? Yuk, silakan dah. Ditulis di situ. Jadi ada kegiatannya. Yuk, silakan sini. Selain udah ya tadi. Nanti ini nggak apa-apa sini. Bolehlah nanti dikumpul kalau nggak ada ininya sama apa buku tulis ya silakan sampai di sini adakah pertanyaan? Ada. Yuk kelompok 1 semangat. Kelompok 1 mana suaramu? Kelompok 1 mana? Hai. Kelompok 2 mana suaramu? Hai. Mantap. Kelompok 3 mana suaramu? Hai. Halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Baik. Silakan. Kenapa umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Pertanyaannya, ini pertanyaan atau gimana? Oh, pertanyaan. Baik. Kenapa umat Islam dianjurkan membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini. Jadi kewajiban membaca Al-Quran itu diantaranya adalah apa? Bahwa dengan Al-Quran ini bukan hanya membaca, tapi kelebihannya itu Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah yang mau membaca Al-Quran ini 1 huruf 10 kebaikan. Jadi membaca Al-Quran sebuah ibadah 1. Kedua kali membaca arti daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya apa sih? Ketika sudah mengerti artinya, maknanya,
arti membaca Al-Quran itu karena Al-Quran itu banyak kandungan tentang hukum, terus tentang apa? Tentang banyak tentang hukum, semua yang ada rutinitas di dalam dunia ini adalah ada di dalam Al-Quran. Kenapa tadi umat Islam harus dianjurkan membaca Al-Quran? Ya itu tadi. Satu, sebagai ibadah. Kedua, supaya mengerti isi Al-Quran, supaya Allah itu memerintahkan kita itu tahu apa sih manfaatnya kita diciptakan di dunia ini. Kita harus baca Al-Quran. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, kita mengartikan, nanti pertemuan selanjutnya kita akan menguraikan kandungan daripada surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Oke? Bisa dipahami? Mantap, terima kasih. Kasih hapus dulu dong untuk yuk, yang tadi sambil dipresentasikan, baca di sini. Ada? Bisa? Ada yang berani mempresentasikan di sini? Suaramu, hai. Mantap. Yuk, sama-sama ya. Lihat surat Al-A'raf. Yuk, 1, 2, 3. Baik, silakan kalian kumpulkan tugas Pak Guru tadi ya tentang bacaan gunahnya. Boleh sini. Yo, silakan. Bacaan gunah dari kelompok. Silakan bawa sini. Guna. Ini kelompok berapa ini? Syura al ini. Kelompok berapa ini? Kok nggak ada? Sini, silakan. Ditulis kelompoknya. Ya. Oh, ini kelompok 5. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 6-nya yang mana tadi? Yang bacaan gunanya? Yang mana? Hah? Apa? Saya mau tanya ini, ya. Paham tidak sih gunah itu tadi? Yuk kita simak dalam surat Anbiya. Ini ada tidak bacaan gunahnya? Yang mana? Anna. Benarkah? Tadi nun tasjid dengan mim tasjid. Dibaca berapa? Dengung ditahan 2 harokat. Al-Anbiya. Awalam yaral ladzina kafaru an. Ini yang wal qamara wan. Ya ini ya. Wan nujuma musakharatin bi amri hi
bi amrihi allalahul khalqu wal amru. Tabarakallahu Rabbul alamin. Ada berapa? Ada 4. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang guna? Ada yang mau bertanya tentang guna? Silakan, apa? Ada 7 jari ya. Gini ya. Yuk, biar lebih paham tuh. Saya lempar dulu sebelum saya jawab. Pertanyaan kembali kamu ini kan, tanyakan. Yuk silakan. Nah, bisa boleh dijawab kelompok 2. Biar paham nih, apa tadi Huna? Kasih aplaus tuh. Pertanyaannya bagus, yang jawab juga bagus. Saling mengasih tahu. Ini yang disebut dengan apa ya? Pertanyaan itu yang menjawab teman sebaya. Jadi saling mengasih tahu di sini. Saling taklim wa taklumnya itu ada seperti itu. Inilah sistem Islam sebenarnya. Dari teman kita, dari tidak harus berpaku kepada guru-guru, tidak. Bahkan teman yang sudah paham bisa ngasih tahu teman yang belum paham. Dan inilah dakwah Islam. Islam itu kalau temennya sakit, kita ikut sakit. Bagaikan saudara kita sendiri. Yo, ada lagi yang mau tanya, silakan. Bagus tuh. Baik, kita mau merefleksikan diri atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, refleksi guru. Apakah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik? Alhamdulillah dengan baik. Semangat masih? Alhamdulillah ya. Baik dan semangat, terima kasih. Kasih hapus dulu dong. Terus yang kedua, apakah kesan kalian tentang materi ini? Kesannya apa coba? Tadi yang belum tahu jadi tahu. Apa itu? Menyenangkan. Kasih hapus dulu dong. Terus menyenangkan, ada lagi yang lain? Satu ada yang menyenangkan. Ada yang lain lagi yuk. Ada yang tadi siapa? Tambah ilmu. Ilmu tentang ilmu tajwid. Kasih hapus dong. Setelah refleksi tadi apa yang sudah kalian kumpulkan itu nanti kita ambil nilainya. Seperti itu. Sikapnya antusias membaca. Jadi di situ penilaiannya itu bagaimana dia itu mempelajari, mengasih tahu temannya bahwa pembelajaran ini itu bermanfaat dalam membaca ilmu Al-Quran, dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu menggunakan ilmu tajwid guna. Apa itu guna tadi? Mendengung. Mendengungnya tadi sebab apa? Sebab apa? Sebab apa tadi? Nun sukun. Nun tasdid apa nun sukun? Sudah dengan mim berapa harokat tadi? 2 harokat. Baik, bisa dipahami? Baik, pertemuan yang akan datang silakan kalian dihafalkan di rumah ya. Itu dibaca berulang-ulang, dipahami gunanya. Pertemuan yang akan datang kita akan mempresentasikan tentang apa? Tentang apa? Tentang surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Jadi nanti mempresentasikan ini kalau bisa satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena ayat Al-Quran itu diperuntukkan untuk dipahami setiap orang. Bukan hanya untuk mubalek, bukan.
Bukan untuk gurunya, bukan, tapi untuk kita diri sendiri. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu mampu, kita mendapatkan nilai pahala yang begitu luar biasa. Allahumma amin. Doa-doa kita, apalagi sampai bisa hafiz Al-Quran, Masya Allah. Allah itu akan memberikan keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam hidup. Ini manfaatnya dalam membaca Al-Quran. Dan kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sudah selesai, sudah cukup, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalian pimpin doa dulu untuk doa pulang. Yuk silakan doa dipimpin. Tapi saya akhiri dulu sebelum kalian doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ya, jaga kondisi dengan keadaan pancaroba ini, dan ingat, hafalan Al-Quran itu tidak merugikan kita, tapi itu membuat kita untung dari sisi akhirat dan dunia. Saya Pak Guru mengucapkan selamat jalan, selamat pulang. Jangan artinya ketika di jalan itu jangan ngebut-ngebut kali motor. Beriringan kalau pulang. Oke, silakan dari sini, yuk. Yuk. Lanjut. Dari perempuan dulu. Lanjut. Ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.